Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya, Vera Rosmawati, dalam Belajar Bareng Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang sifat elastisitas benda. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membedakan antara benda elastis dan plastis serta penggunaannya secara tepat. Tahukah kamu, benda seperti karet jika ditarik akan menjadi panjang, tetapi jika dilepaskan, maka akan kembali ke bentuk semula. Benda seperti ini disebut sebagai elastis. Nah, bandingkan dengan benda seperti plastik. Plastik jika ditarik akan berubah bentuk dan tidak akan kembali ke bentuk semula. Benda seperti ini disebut sebagai plastis. Semua benda memiliki kedua sifat ini, tetapi dengan kekuatan yang berbeda-beda. Jika diberikan gaya, maka akan mengalami perubahan panjang, walaupun tidak signifikan. Jika digambarkan dengan grafik gaya terhadap perubahan panjang benda, maka akan menjadi seperti ini. Jika kondisi benda masih di titik P, maka benda masih bersifat elastis dan perubahan panjangnya adalah linier. Kemiringan grafik ini adalah K atau konstanta elastisitas. Dari P ke Q, perubahan panjang sudah tidak linier lagi, tetapi masih bersifat elastis menuju ke sifat plastis. Setelah titik Q, benda sudah tidak elastis lagi atau sudah memasuki fase plastis dan tidak akan kembali ke bentuk semula. Jika benda terus ditarik, maka sifat plastis juga akan hilang, maka benda akan mengalami putus atau patah yang disebut sebagai fase deformasi. Dalam mempelajari sifat elastis benda padat, ada yang disebut sebagai tegangan atau stres dan regangan atau strain. Misalnya ada balok yang ditarik dengan gaya F. Di kedua sisi yang berbeda, benda ini mengalami tegangan. Jika ditinjau pada bagian dalam balok, maka gaya tarik F ini akan tersebar rata pada luas penampangnya. Oleh karena itu, tegangan didefinisikan sebagai perbandingan gaya F dengan luas penampang A. Secara matematis dituliskan sebagai tegangan sigma sama dengan gaya F dibagi dengan luas penampang A dengan satuan Newton per meter kuadrat. Regangan adalah perubahan ukuran benda yang diberi gaya F. Misalnya, pada pegas yang ditarik, jika pegas ditarik, maka panjangnya akan bertambah. Panjang awal di sini adalah L0 dan saat mendapat gaya tarik menjadi L. Sehingga perbedaan panjang benda menjadi delta L sama dengan L dikurangi L0. Untuk itu, regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan panjang atau delta L dengan panjang awal benda atau L. Jadi, secara matematis, regangan dirumuskan sebagai regangan E sama dengan delta L dibagi dengan L0. Dengan demikian, semua benda yang mendapatkan gaya akan mengalami tegangan dan regangan. Menurut hukum Hooke,
Perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami suatu benda disebut sebagai modulus elastisitas atau modulus Young. Secara matematis dituliskan sebagai modulus elastisitas E sama dengan tegangan sigma dibagi dengan regangan E, atau sama dengan F per A dibagi delta L per L0, atau E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Contoh soal: sebuah benda yang panjangnya 2 meter ditarik dengan gaya 100 Newton dan panjang benda bertambah menjadi 2,04 meter. Jika luas penampang benda adalah 1 cm persegi, hitunglah A. Stres atau tegangannya, B. Strain atau regangannya, C. Modulus elastisitas. Diketahui L0 2 meter, kemudian gayanya adalah 100 Newton, kemudian panjang akhirnya adalah 2,04 meter dan luas penampang A-nya adalah 1 cm persegi. Dari sini, satuan yang harus disamakan terlebih dahulu adalah satuan luas penampang. 1 cm persegi diubah menjadi satuan meter persegi, yaitu bernilai 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian, dari yang diketahui ini, kita harus cari dulu perubahan panjang dari benda, yaitu delta L sama dengan L dikurangi L0, yaitu menjadi 2,04 dikurangi 2 meter adalah 0,04 meter, atau kita bisa tuliskan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk A, tegangan atau stres, kita gunakan rumus sigma sama dengan F per A. Masukkan angkanya, 100 Newton dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Kemudian untuk yang B, strain atau regangan, E sama dengan delta L per L0, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 per 2 sama dengan, ini bisa kita coret, sisa 2 menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Untuk strain tidak ada satuan karena meter dibagi dengan meter. Ini habis. Dan yang terakhir, untuk modulus Young kita rumuskan E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Kita masukkan angka yang sudah ada, 1 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. E sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi, atau 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Gaya pemulih pada pegas yang masih dalam batas elastisitasnya memenuhi persamaan F sama dengan min K dikali delta L, dengan K adalah tetapan pegas. F menurut hukum Hooke disebut sebagai gaya pemulih. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan gaya yang bekerja pada benda. Hubungan antara tetapan pegas K dengan modulus elastisitas E adalah K sama dengan E dikali A dibagi dengan L. Sama seperti halnya rangkaian listrik, pegas juga memiliki susunan secara seri
dan paralel. Kedua susunan ini akan memberikan efek yang berbeda. Pada dua pegas yang disusun secara seri, jika diberikan gaya F, maka pegas akan bertambah panjang sebesar delta L1 dan delta L2, sehingga pertambahan panjang totalnya adalah delta L total sama dengan delta L1 ditambah delta L2. Menurut hukum Hooke, pertambahan panjang delta L sama dengan E per K, sehingga persamaan ini bisa menjadi delta L total sama dengan E per K1 ditambah E per K2. Kedua ruas bisa kita bagi dengan F, sehingga delta L total per E sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ini kita jadikan persamaan 1. Selanjutnya, delta L total per E sama dengan 1 per K total. Ini kita jadikan persamaan 2. Dari kedua persamaan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi, secara umum, konstanta pegas yang disusun secara seri memenuhi persamaan 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah seterusnya sampai dengan 1 per Kn sebanyak N pegas. Pada pegas yang disusun secara paralel, ketika susunan pegas ditarik dengan gaya F, setiap pegas akan mengalami gaya F1 dan F2 dengan gaya total adalah F1 ditambah dengan F2. Pertambahan panjang pegas akan sama dengan di kedua pegas, yaitu delta L sama dengan delta L1 sama dengan delta L2. Sehingga persamaan gaya menjadi F total sama dengan delta L dikali K1 ditambah K2. Sehingga F total dibagi delta L sama dengan K1 ditambah K2. Dari kedua persamaan tersebut, maka akan didapatkan K total sama dengan K1 ditambah K2. Secara umum, konstanta pegas yang disusun secara paralel memenuhi persamaan K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah Kn sebanyak N pegas. Contoh soal, jika terdapat 3 pegas yang disusun secara seri dan paralel seperti pada gambar, dan diketahui K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 3000 Newton per meter, maka berapakah K totalnya? Penyelesaiannya adalah, pertama, hitung dulu K paralel dengan rumus K sama dengan K1 ditambah K sama dengan 3000 tambah 3000, sehingga K paralelnya adalah 6000 Newton per meter. Selanjutnya kita dapat menghitung K total, yaitu sisa dari rangkaian paralel dengan K3, sehingga didapatkan 1 per K total sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K3 sama dengan 1 per 6000 ditambah 1 per 3000.
kita akan mendapatkan total sama dengan 1 ditambah 2 per 6.000, sehingga kita akan dapatkan 1 per total sama dengan 3 per 6.000, atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa totalnya adalah 2000 Newton per. Bagaimana? Mudah bukan? Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung kirim email ke r.pera.phy@gmail.com atau via WA grup kelas ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.